mata kuliah Biosistematika Tumbuhan yang beranggotakan saya sendiri, saya Lama Selina, Saya Eva Fatia, saya Ismira Kanida, saya Febrianti Azhar Yusuf, saya Dina Hidayah. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang tumbuhan mawar dengan famili Rosaceae. Selamat menyaksikan. Klasifikasi bunga mawar yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Rosales, famili Rosaceae, genus Rosa, spesies Rosa sp. Morfologi bunga mawar mencakup berbagai bagian yang berbeda dengan karakteristik spesifik. Berikut adalah deskripsi morfologi bunga mawar. Yang pertama, akar. Bunga mawar memiliki akar tunggang yang kuat dan mendalam dengan akar-akar lateral yang menyebar ke berbagai arah. Akar ini berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Kedua, batang. Batang bunga mawar biasanya berduri, berbentuk silindris, dan memiliki warna hijau atau kecoklatan. Duri-duri pada batang berfungsi sebagai pelindungan terhadap herbivora. Yang ketiga, daun. Daun mawar bersifat majemuk menyirip ganjil, terdiri dari beberapa anak daun, biasanya berjumlah 5 hingga 9, yang berbentuk lonjong dengan tepi bergerigi. Daunnya berwarna hijau dan memiliki pertulangan menyirip. Yang keempat, bunga. Bunga mawar adalah bunga sempurna atau hermafrodit, artinya memiliki bagian jantan dan betina dalam satu bunga. Bunga mawar terdiri dari 5 kelopak yang biasanya berwarna hijau dan 5 hingga banyak kelopak yang berwarna merah, putih, kuning, pink, atau lainnya, tergantung dari spesies atau varietasnya. Mahkota bunga biasanya memiliki tekstur lembut dan aroma wangi yang khas. Bagian reproduksi jantan terdiri dari benang sari yang mengandung serbuk sari, sementara bagian betina terdiri dari putik yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Bunga mawar dapat bereproduksi melalui 2 cara utama, yaitu reproduksi generatif atau seksual dan reproduksi vegetatif atau aseksual. Reproduksi generatif bisa dilakukan dengan yang pertama, penyerbukan. Penyerbukan terjadi ketika serbuk sari dari benang sari jatuh atau dibawa oleh angin, air, atau penyerbukan seperti lebah ke kepala putik dari bunga lain. Bunga mawar dapat mengalami penyerbukan sendiri atau penyerbukan silang. Yang kedua, bisa dengan pembuahan. Setelah serbuk sari mencapai kepala putik, serbuk sari akan membentuk tabung serbuk sari yang tumbuh menuju bakal buah. Pembuahan terjadi ketika inti sperma dalam serbuk sari menyatu dengan sel telur dalam bakal buah. Yang ketiga, dengan pembentukan buah dan biji. Setelah pembuahan, bakal buah akan berkembang menjadi buah mawar yang disebut hipantium, yang mengandung biji mawar. Buah ini matang dan dapat digunakan untuk menanam tanaman mawar baru. Reproduksi yang kedua yaitu vegetatif. Bisa dengan melalui yang pertama, setek. Setek adalah metode reproduksi vegetatif yang paling umum digunakan untuk bunga mawar. Batang mawar dipotong sepanjang 15-20 cm, kemudian ditanam di media tanam yang lembab hingga akarnya tumbuh. Setek biasanya diambil dari batang yang sehat dan semi kayu. Yang kedua ada cangkok. Cangkok ini dapat dilakukan dengan cara mengelupas kulit batang mawar, kemudian membungkus bagian yang terbuka dengan media tanam yang lembab seperti lumut atau serat kelapa hingga akarnya tumbuh. Setelah akar tumbuh, bagian tersebut dipotong dan ditanam sebagai tanaman baru. Yang ketiga ada okulasi atau grafting. Okulasi adalah teknik penyambungan 2 tanaman mawar yang berbeda. Sebuah tunas dari tanaman mawar yang diinginkan ditempelkan ke batang bawah dari tanaman mawar lain. Teknik ini sering digunakan untuk menghasilkan tanaman mawar yang kuat dan tahan penyakit. Yang keempat ada layering atau pelapisan. Pelapisan dilakukan dengan membekelkan cabang tanaman mawar hingga menyentuh tanah, kemudian menutup bagian yang menyentuh tanah dengan media tanam agar akar tumbuh. Setelah akar tumbuh, cabang tersebut dipotong dan ditanam sebagai tanaman baru.